Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha istima'ana istima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina saqiyyan wa la mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allamtana. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Jabal Rahmah. Karena malam ini adalah malam terakhir saya mengisi, karena mungkin besok dan sampai selesai Ramadan mungkin ustadz yang lain, maka pembahasan yang biasa kita membahas tentang qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran, kita alihkan, kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Baqarah di akhir surat Al-Baqarah. Karena saya akhir mengisi juga, tafsirnya kita ambil akhir surat Al-Baqarah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi antum yang megang mushaf, perhatikan surat Al-Baqarah ayat 283 sampai selesai kalau memang waktunya cukup. Kalau tidak maka secukupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir-akhir surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan sekalipun, niscaya Allah memperhitungkannya. Dia mengampuni sesiapa yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia akan mengadab siapa yang dikehendaki, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, para sahabat ikhwan ketika mendengar ayat ini, sahabat Nabi SAW hampir semuanya menangis. Fabaka ashabu Rasulillah SAW bukaan syadida. Jadi ketika mendengar ayat ini dibacakan kepada mereka, mereka sangat sedih dan menangis. Bahkan dikatakan syadidal buka, menangisnya itu kencang sekali. Sehingga kemudian mereka mendatangi Nabi SAW dan mengadukan tentang ketidaksanggupan mengamalkan ayat ini. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya? Semua orang pasti mendolimi dirinya. Kalau seandainya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Allah menghisab sesuatu yang tampak dari kita, mungkin wajar. Seperti kita mungkin na'udzubillah melakukan maksiat seperti berzina, minum khamar, menghibah, gitu kan. Sesuatu yang tampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghisab kita karena sesuatu yang tampak yang kita lakukan mungkin wajar.
Tapi yang tidak wajar adalah sesuatu yang baru kita niatkan, yang tersembunyi. Kalau ini juga harus dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rasanya tidak wajar. Pamannya antum baru niat ingin melakukan perbuatan maksiat tapi belum terucap dan belum berbentuk perbuatan. Kalau menurut ayat yang kita baca ini, maka dia akan kena hisab, kena perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Ya kan? Apapun yang kau tampakkan atau yang kau sembunyikan, yuhasibkum bihillah. Pasti Allah memperhitungkannya. Sehingga para sahabat Nabi SAW datang kepada Rasul. Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri kami, wahai Rasul? Semua kami pasti pernah melakukan kesalahan yang dibuat oleh hati-hati kami. Kalau memang kita harus bersih sampai ke hati-hati kami begini kan, siapa yang sanggup menjaga hatinya? Maka Nabi SAW mengatakan, qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi SAW mengatakan apa? Katakan oleh kalian, kami mendengar, kami taat, dan kami membutuhkan ampunanmu ya Rabb, dan kepadamulah kami akan dikembalikan. Katakan kalimat ini, kata Rasul. Karena sebelumnya Rasul marah gitu kan. Sampai-sampai Rasul mengatakan, ataquluna kama qala ahlul kitabaini. Apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan ahlu kitab, sami'na wa asaina, kami mendengar kemudian bermaksiat? Qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakan oleh kalian, kami mendengar, kami taat, dan kami memerlukan ampunanmu, dan kepadamu kami dikembalikan. Maka mereka mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Seluruh para sahabat mengatakan seperti ini. Ikhwan, saya contohkan. Saya dan antum sering mendengar ayat Al-Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Dan saya kira antum berpuasa insyaallah. Insyaallah, saya berhusnudzon kepada antum, antum berpuasa. Akan tetapi sekuat-kuatnya antum berusaha untuk menjaga puasa antum, pasti dalam puasa antum itu ada taksir, ada kekurangan. Mungkin kita bisa menjaga, menahan lapar, menahan dahaga, tapi belum bisa menahan lisan terkadang. Belum bisa menahan pandangan kepada yang diharamkan. Dan itu kita bisa akui gitu kan. Maka kalau itu yang terjadi, katakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Ataupun kita sering mendengar ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kita dituntut untuk atau disyariatkan dan dianjurkan untuk melaksanakan salat tahajud. Saya kira saya berhusnudzon kepada antum, antum tidak pernah meninggalkan tarawih di bulan Ramadan ini. Tapi saya kira dalam tarawih antum, sekuat apapun antum berusaha menjaga tarawih antum, pasti ada taksir, ada kekurangan dalam sholat tarawih kita. Entah kita ngantuk ketika tarawih gitu kan, apalagi yang ambil qiyamul lail, ya kan? Kalau ada sandaran, kawannya disandari, ya. Atau khusyuknya kurang, mikir lebaran beri apa gitu kan. Terkadang kita ada kekurangan gitu. Maka kalau demikian katakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya kan? Atau kita sering mendengar perintah baca Al-Quran. Dan saya kira insya Allah antum baca Quran semua di bulan Ramadan. Tapi mungkin ada kekurangan. Terkadang baru buka mushaf, kemudian ada telepon yang gak penting bisa dipindahkan gitu kan. Dari baca Quran ke baca SMS. Padahal gak penting banget SMS itu kan. Ada taksir terkadang. Maka kalau demikian katakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Apa sih artinya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir itu? Artinya begini ikhwatu fiddin, sekuat apapun antum mengamalkan ketaatan kepada Allah, ya kan? Antum habiskan tenaga antum untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sesungguhnya ketaatan kita dan amalan ibadah kita tidak begitu penting daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena kita beribadah itu untuk meminta ampunannya. Jadi apapun, sekuat apapun kita beribadah, sekuat apapun kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah itu percuma. Itu maksudnya. Ya. Maka walaupun ada kekurangan dalam ibadah kita, maka mintalah ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kekurangan solat kita, kekurangan puasa kita, kekurangan baca Quran kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dijadikan amal soleh kita di hadapan Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah maka kemudian Jibril datang, kemudian membacakan dan menurunkan ayat Amanar Rasul. Setelah kejadian para sahabat yang datang kepada Rasul mengadukan tentang tidak sanggupnya mengamalkan ayat 284 ini, kemudian Nabi marah dan mengatakan, apakah engkau akan mengatakan seperti yang dikatakan ahlu kitab, kami mendengar kemudian maksiat? Katakan kami mendengar dan kami taat. Setelah itu Jibril datang kemudian menurunkan ayat ini, Amanar Rasul. Amanar Rasulu bima unzila ilaika min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jibril turunkan ayat ini membenarkan apa yang dikatakan Rasul. Ya kan? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Al-Quran. Maka kita harus beriman sebagaimana Rasul mengimani apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Kemudian apalagi yang diturunkan kepada Rasul? Sunnah Rasul. Makanya Rasul SAW mengatakan apa? Utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Diberikan kepadaku Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan yang semisalnya, maksudnya As-Sunnah. Maka kita wajib mengimani Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang datang dari Rasul SAW. Karena kedudukan Al-Quran dan Sunnah itu sama dalam syariat, tasyri', pensyariatan, kebenarannya. Karena Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan kata-kata kecuali yang diwahyukan kepadanya. Kemudian wal mu'minuna kullun amana. Begitu juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi kepada malaikatnya, wa kutubihi dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi dan kepada rasul-rasulnya. Ikhwan perhatikan. Saya tanya kepada antum, rukun iman ada berapa? Ada 6 kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada Rasul. Kemudian beriman kepada takdir dan beriman kepada hari akhir. Perhatikan di sini. Perhatikan ayat 285. Semuanya menyebutkan rukun iman yang kita yakini. Perhatikan. Amana billah, pertama beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, beriman kepada rasulnya. Sekarang mana yang dua? Beriman kepada takdir dan beriman kepada hari akhir. Mana kalimatnya? Kalimatnya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini isyarat agar kita beriman kepada takdir.
apapun yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala itu takdir Allah. Maka ketika kita berhadapan dengan takdir, katakan sami'na wa ata'na. Maka ini 5, beriman kepada takdir. Beriman kepada hari akhir, mana kalimatnya? Wa ilaikal masir. Ya kan? Kepadamu ya Rabb kami akan dikembalikan. Setelah di dunia kita kembali ke mana? Ke akhirat. Berarti rukun iman yang 6 itu semuanya ada tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Ini harus diyakini. Di mana satu saja kufur antum bisa kafir. Ya. Tapi yang pertama ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ikhwatu fiddin tidak boleh kecuali harus mengimani 4 perkara. Pertama wujud Allah, yang kedua rububiyah Allah, yang ketiga uluhiyah Allah, dan yang keempat nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ini 4 perkara harus diyakini. Pertama wujud Allah. Penting kita mengimani wujud Allah, bahwa Allah itu ada, gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengimani wujud Allah, baru beralih kepada rububiyah. Dan Anda belum mengimani kepada rububiyah Allah sebelum mengetahui 4 rukun dalam mengimani rububiyah. Pertama, mengimani bahwa seluruh alam semesta ini ada penciptanya. Siapa? Allah. Ini rukun pertama. Yang kedua, setelah Allah menciptakan alam semesta ini, bahwa yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah. Berarti rukun yang kedua, at-tadbir, bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya. Kemudian yang ketiga, al-mulk, yang menguasai. Setelah Allah menciptakan, Allah mengatur, maka Allah menguasainya. Kemudian yang keempat, al-ilmu, bahwa apapun yang terjadi dari ciptaannya, dari pengaturannya, dari kekuasaannya, tidak lepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya rububiyah. Kemudian yang ketiga uluhiyah. Uluhiyah ini artinya dalam bahasa kalau ngarah ke atas namanya uluhiyah, kalau ngarah ke bawah namanya ubudiyah. Jadi ada yang menyebutkan tauhid uluhiyah, ada yang menyebutkan tauhidul ibadah. Ya. Jadi dia yashtarik bainahuma, bainal khaliq wal makhluk. Ya. Jadi tauhid uluhiyah itu tergabung dua perkara, hak Allah dan juga hak hambanya. Ya. Disebut tauhidul ibadah karena seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah yang kita lakukan tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah. Maka itu disebut tauhidul ibadah. Ya kan? Disebut ilahiyah, uluhiyah, karena kita hanya mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya. Nah, di sana ada tauhid nama dan sifat. Pembahasan ini panjang, nanti ada babnya sendiri. Tapi yang kedua, beriman kepada malaikat. Kita akan sebutkan sedikit. Seluruh malaikat ikhwatu fiddin adalah utusan Allah. Seluruh malaikat itu utusan Allah, atau seluruh malaikat itu disebut rasul. Mana dalilnya? Ja'ilil malaikata rusulan. Ya, Allah jadikan malaikat itu rasul. Ya. Kemudian malaikat itu tercipta dari cahaya. Cahayanya dari mana? Cahayanya dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Sorga itu tidak ada matahari. Di sorga itu tidak ada matahari. Yang ada cahaya dari arsy. Ya kan? Lah malaikat itu tercipta dari nuril arsy, dari cahaya arsy. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina yahmiluna arsya wa man haulah. Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang di sekitarnya, karena mereka tercipta dari cahaya arsy, cahaya singgasana Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian malaikat tercipta sebelum jin dan juga manusia. Artinya dia duluan. Ya. Kemudian malaikat itu memiliki makom, tempat yang sangat istimewa. Dan makom yang paling tinggi yang dimiliki malaikat adalah makom para malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikat yang memikul arasy? 8. Ahsan. 8 itu di akhirat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala datang dengan arasy-Nya, kemudian dipikul oleh 8 malaikat. Akan tapi di dunia Allahu a'lam. Berapa? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan sekian, Allahu a'lam. Tidak warid nas. Nas hanya warid seputar tentang akhirat. Jadi arasy Allah di akhirat akan dipikul oleh 8 malaikat. Ya. Di mana Nabi SAW mensifatkan besarnya malaikat pemikul arasy itu, kata Nabi SAW, sampai-sampai antara daun telinganya sampai ke bahunya itu masirata sab'i mi'ati amin, perjalanan 700.000 tahun. Ya. Itu saking besarnya. Ya, subhanallah. Malaikat pemikul arasy, Anda bisa bayangkan, besar sekali. Itu baru dari sini ke sininya saja. Gimana dianya gitu maksudnya. Lehernya itu baru lehernya, ikhwan. Tapi nggak usah dibayangkan. Ya. Tapi khotufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sana tentu Rasul malaika, pemimpinnya malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Lah Jibril ini ikhwan tugasnya banyak. Bukan hanya menurunkan wahyu, tidak. Bahkan Jibril itu pemimpin malaikat yang meniupkan roh kepada jasad-jasad manusia. Dia pemimpinnya. Sebagaimana ketika Jibril datang kepada Maryam, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, fatamassala lahu basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya. Maka kemudian malaikat mengatakan, qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Jadi ketika Maryam bintu Imran keluar dari mihrabnya, ternyata dihadang oleh laki-laki yang sangat tampan, basyaran sawiyya, laki-laki yang sangat tampan. Tidak ada laki-laki yang setampan dia di zaman itu, di zaman Maryam. Tapi Maryam wanita yang dilindungi, sehingga dia mengatakan kepada laki-laki yang tampan ini, qalat inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman jika engkau bertakwa, pergi dari sini. Itulah bedanya dahulu wanita yang beriman dengan wanita yang tidak beriman gitu kan. Maka Jibril mengatakan, saya adalah utusan Rabbmu agar aku memasukkan ruh kepada jasadmu. Maksudnya memberikan anak berupa Isa bin Maryam. Yang memasukkan ruh ke tubuh Maryam siapa? Jibril. Ya. Tapi tentu Jibril hanya membawa ruh yang mulia-mulia saja. Adapun ruh antum bukan Jibril yang bawa. Ya malaikat yang memasukkan ruh, karena mereka berkelompok-kelompok. Cuman ala ra'sihim, pemimpinnya Jibril gitu maksudnya. Termasuk Jibril ikhwatu fillah adalah malaikat yang pertama mendengar kalam Allah, wahyu Allah sebelum yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh malaikat pingsan kecuali Jibril. Jibril dia sadar pertama, kemudian mendapatkan wahyu. Selepas itu Jibril mewahyukan kepada seluruh malaikat setelah mereka terbangun. Artinya Jibril dulu yang mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia awal yang mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai hambanya dari umat Islam, maka yang pertama dipanggil Jibril. Kata Nabi SAW, innallaha idza ahabba abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, da'ahu Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, cintai dia oleh kamu.
Maka setelah itu Jibril berpidato di hadapan malaikat yang lain. Wahai malaikatku, kata Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan oleh kalian. Lihat. Jadi Allah memanggil Jibril dulu gitu. Baru kemudian Jibril menyampaikan kepada seluruh malaikat. Jadi Jibril itu sangat mencintai umat Muhammad. Dan kita pun mencintai Jibril. Jangan seperti orang Yahudi yang gak suka dengan Jibril. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Man ladzi ya'tika bi khabarin minas sama ya Muhammad?" Siapa yang membawa khabar dari langit kepadamu ya Muhammad? Maka Rasul mengatakan Jibril. Maka Yahudi mengatakan, "Idzan lan yu'minu bika abada." Kalau gitu saya enggak akan beriman kepadamu selamanya. Kenapa? Karena Jibril adalah musuh kami. Lihat. Orang-orang Yahudi menganggap Jibril itu musuh mereka. Kenapa? Kenapa coba Jibril musuh mereka? Salah kasih wahyu. Ahsan. Mestinya bukan diberikan kepada keturunan Hajar, tapi diberikan kepada keturunan Sarah. Gitu. Mestinya yang dulu mereka nanti-nantikan bahwa akan ada nabi yang mengakhiri dan menutup para nabi gitu kan. Ternyata nabi itu keturunan Hajar, budaknya Sarah. Maka mereka membenci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala membela Jibril dan menurunkan ayat, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwu lil kafirin." Siapa yang memusuhi Allah, malaikat, Jibril, Mikail, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Allah turunkan ayat ini. Ya. Kemudian ikhwatuddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah bahkan apabila hendak membantu kaum muslimin baik dalam peperangan, maka biasanya Jibril memimpin pasukan untuk membantu menyelamatkan kaum muslimin. Contoh dalam perang Badar. Bahkan Jibril bersama Israfil, bersama Mikail, bersama malaikat maut, dan bersama satu malaikat yang tidak disebut namanya, masing-masing malaikat membawa 1000 pasukan dalam perang Badar. Makanya Allah mengatakan, "Khamsatu alafim minal malaikati munzalin." Ya kan? Allah kirim 5.000 malaikat yang turun membantu Rasul dalam perang Badar. Jibril membawa 1000 pasukan, Mikail bawa 1000 pasukan, Israfil bawa 1000 pasukan gitu kan. Malaikat maut bawa 1000 pasukan gitu. Dan satu malaikat lain membawa 1000 pasukan. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk menebas 2 tempat. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Dan ini pelajaran bagi kita ya ikhwan. Di mana malaikat disuruh oleh Allah menebas urat nadi. 1. Kullabanan. Banan itu artinya urat nadi di sini. Ya. Kemudian a'naq itu artinya sini. Ya kan? Maka kalau antum hendak memenggal orang dalam Islam itu ada hukum had gitu kan, membunuh, memenggal. Jangan dipenggal di sini nggak mati. Ya. Penggal sini. Nah, itulah bedanya hewan dengan manusia ya. Kalau hewan goroknya dari sini, kalau manusia dari sini. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam dahulu tidak tahu cara menyembelih. Kecuali setelah Allah ajarkan ketika Allah perintahkan apa? Untuk menyembelih Ismail, baru Ibrahim tahu cara menyembelih. Ya kan? Artinya semua cara-cara, hatta menyembelih korban, menyembelih hewan itu semua adalah petunjuk Allah, ikhwan. Dan itu menunjukkan kasih sayang Allah sampai berperang saja. Kita harus punya kasih sayang kepada musuh, ikhwan. Makanya dalam peperangan itu cari tempat yang musuh itu cepat mati. Ya kan? Tebas sininya atau tebas sininya. Jangan tebas perutnya, gosok-gosok nggak mati-mati kasihan. Kan? Islam saja punya apa? Kasih sayang gitu kan. Dalam berperang saja Islam mengajarkan gitu. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Ya kan? Subhanallah ikhwan. Ya, ini semua adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada kita. Ya.
Bahkan Jibril turun di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, dan itu Jibril itu salah satu nama, di sana ada Mikail. Tentu Mikail ini malaikat yang besar, ikhwan ya. Mikail ini malaikat yang paling besar dari seluruh malaikat. Bentuk malaikat yang paling besar itu Mikail. Kalau Jibril ini punya sayap. Ya, sayapnya 600. Satu sayap terbentang antara terbit matahari sampai terbenamnya, atau disebut dengan saddal ufuk. Satu sayap Jibril cukup untuk menenggelamkan kaum Sodom. Ya. Satu sayap ya. Artinya Jibril itu kan 600 sayap. Satu sayapnya saja itu cukup untuk menenggelamkan kaum Sodom. Satu sayap ditancapkan ke bumi, kemudian diangkat negeri Sodom, kemudian dilempari batu api, kemudian dibalik lagi. Satu sayap Jibril. Tapi kalau malaikat yang besar, yang paling besar namanya Mikail. Kemudian ada Israfil. Adapun Israel ini dhaif, tidak benar. Yang ada malaikat maut. Lah kalau antum bicara tentang kalimat-kalimat Ibrahimiyah, Jibril, kemudian Israel, Mikail, ini ada yang mengatakan artinya Allah. Tapi juga ada yang mengatakan abdun. Jadi kalau Jibril itu artinya Abdul Jabbar. Il itu abdun, ya. Jibril itu Jabbar. Jadi Abdul Jabbar itu artinya. Mikail, il itu abdun, ya. Mika itu ar-rizku, jadi Abdur Razzaq artinya, ya. Jadi semua Jibril, Mikail, Israfil itu nama-nama Allah sesuai dengan bahasa Ibrahimiyah, ya, bukan bahasa Arab, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada, dan kalau kita bicara wadhifah malaikat banyak, tidak cukup waktunya. Kita langsung saja beriman kepada kitab. Berapa kitab yang Allah turunkan kepada kita? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kitab yang Allah turunkan ke bumi berapa jumlahnya? Kasih aku. Berapa? 4, 5, berapa? 104. Salah semua ya, saya yang benar untuk saya lah. Jadi seluruh kitab yang Allah turunkan dari langit ke bawah itu jumlahnya 104 kitab. Ya kan? Yang 100 ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, turun kepada 4 nabi dan rasul. Pertama, Allah turunkan kepada Nabi Syith 50 kitab berupa sahifah lembaran. Kemudian diturunkan kepada Nabi Idris berjumlah 30 sahifah. Kemudian diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 sahifah. Kemudian diturunkan kepada Musa 10 sahifah, bukan Taurat. Berapa jumlahnya? 100 kan? Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Sabbih itu, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah terkandung suhufnya orang-orang dulu, serta suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Adapun yang 4, Ma'ruf, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi jumlahnya 104. Lah 100 ini ikhwatu fiddin, 50 sahifah kepada Nabi Syith, 30 sahifah kepada Nabi Idris, kemudian 10 sahifah diberikan kepada Ibrahim, 10 sahifah diberikan kepada Musa. Allah kumpulkan semuanya, kemudian Allah gabungkan dalam kitab Taurat. Ya kan? Kemudian setelah Allah gabungkan semuanya dalam kitab Taurat, dari 100 sahifah dan juga Taurat, kemudian Allah gabungkan dalam kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Kemudian dari 100 kitab gabungan daripada Taurat dan Zabur, kemudian Allah jadikan satu dalam kitab Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa bin Maryam.
Kemudian dari seluruh kitab-kitab ini, yang 103 ini Allah gabungkan di dalam Al-Quran. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini ilmu ikhwan, antum enggak mungkin baru dengar ya. Ya saya juga baru menjelaskan masalahnya. Ya. Lah dari 104 ini Allah gabungkan dalam satu ayat. Bayangkan, Masya Allah. Dalam satu ayat dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Hah? Siapa yang tahu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi semuanya itu dari 104 itu ternyata dikumpulkan dalam satu ayat surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tidaklah kitab-kitab itu diturunkan melainkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Semua kitab yang diturunkan itu memerintahkan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kitab itu ada dua, ikhwan. Kitab yang ditulis oleh tangan Allah langsung. Dan kitab yang ditulis oleh malaikat Jibril. Ketika Allah bicara, Jibril nyatat. Kemudian diberikan kepada Rasul. Ya. Lah kitab yang dicatat oleh Allah secara langsung dengan tangannya adalah kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah langsung tulis dengan tangannya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa katabna lahu fi alwahi min kulli syai'. Dan kami catat. Allah mengatakan apa? Kami catat. Kalau yang lainnya kami turunkan. Nah, beda ya. Ya, seperti Al-Quran itu kami turunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran. Tapi kitab Taurat ini Allah katakan wa katabna lahu. Dan kami catat. Ya, kepada Musa Taurat fil alwah dalam berupa papan gitu kan. Di mana catatan itu menjelaskan segala sesuatu ada di situ. Ya. Dan jumlah alwah atau jumlah papan catatan itu sekitar 70 alwah. Ya, jadi Musa datang dari Bukit Tursina, dari Jabal Saina, Bukit Tursina, pulang setelah 40 malam gitu kan mendapatkan Taurat. Ternyata melihat kaumnya sudah berubah akidahnya. Ya kan? Karena mereka menyembah apa? Sapi betina, Samiri. Padahal sebelum berangkat Musa mengatakan kepada saudaranya Harun agar menjaga Bani Israel. Ternyata ditinggal 40 malam sudah berubah akidahnya. 40 malam saja lihat. Separuh dari mereka sudah menyembah patung sapi betina, Samiri. Maka Musa marah. Dia tarik jenggotnya Harun. Ya kan? Kemudian dia patahkan itu. Dia lempar, dia patahkan alwahnya, catatan Taurat yang Allah tulis langsung itu, dipatahkannya kemudian dilempar. Karena marahnya Musa alaihi salatu wassalam. Dari situlah kemudian terjadi penyimpangan Taurat. Karena ketika Musa memecahkan alwah itu, yang sudah disusun dari awal sampai akhir, sehingga akhirnya Bani Israel tidak bisa menyusun sebagaimana susunan yang awal. Sehingga banyak yang terbalik akhirnya Tauratnya. Yang harusnya di depan jadi di belakang, yang harusnya di depan jadi di belakang jadi di depan. Akhirnya mereka berselisih tentang kitab mereka, berselisih tentang nabi mereka, berujung kepada pembunuhan kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan banyak nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Allah katakan dalam Al-Quran, yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka suka membunuh para nabi. Ya, berawal dari sini, ikhwan. Karena kitab-kitab mereka sudah kacau. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, bicara kitab terulama. Kita bicara yang selanjutnya, kitab Rasul. Ya. Berapa jumlah Rasul? Hah? Jumlah Rasul berapa? 300 berapa? Siapa tadi yang lantang 300? 300 berapa? Hah? 314? Ahsan. Ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 314 Rasul.
Ya. Dan Rasul itu terbagi dua. Ada Rasul yang diutus kepada kaum yang tidak pernah menyelisih akidahnya. Seperti Adam, Syith dan Idris, mereka Rasul. Tapi mereka diutus kepada kaum yang tidak bertentangan dengan akidahnya. Dan ada Rasul yang diutus kepada umat yang bertentangan akidahnya. Seperti Nuh. Nuh ini diutus kepada umat yang bertentangan akidahnya. Dan dia awal Rasul. Ya kan? Kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun jumlah nabi, berapa jumlah nabi? Berapa? 120.000. Ahsan. Ada yang mengatakan 114.000, ada yang mengatakan 104.000. Tidak ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan 120.000 nabi, ada yang mengatakan 114.000 nabi, ada yang mengatakan 104.000 nabi. Ya. Lah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sekian banyak nabi dan rasul, ya, ternyata yang kita kenal namanya hanya 25 nabi dan rasul. Lah 25 nabi dan rasul ini pun tidak banyak diceritakan semuanya gitu kan. Ada yang hanya disebut namanya seperti Zulkifli, nggak ada ceritanya. Ada namanya tapi nggak ada ceritanya dalam Al-Quran. Ya kan? Ada juga yang hanya singkat ceritanya. Ada juga yang memang panjang ceritanya dari awal sampai akhir seperti Musa alaihi salatu wassalam umpamanya. Tapi yang jelas bahwa Rasul yang kita kenal atau Rasul yang tidak kita kenal, maka tetap kita wajib imani bahwa mereka pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan la nufarriqu baina ahadim min rusul. Kita tidak boleh membeda-bedakan para rasul, baik rasul itu berasal dari bangsa Arab atau rasul itu bukan orang Arab. Saya tanya, berapa jumlah rasul dari Arab? 4. Ahsan. 1. Jangan 4-nya aja yang lantang. 1 Nabi Hud, 2 Saleh, 3 Syuaib, dan yang keempat Muhammad. Hanya 4 ini yang orang Arab asli, yang lainnya bukan orang Arab. Bani Israel bukan orang Arab, orang Palestina sana, orang asing. Ya. Tapi kita tidak bisa membeda-bedakan. Orang-orang Yahudi membedakan, nggak mau kalau Rasulnya dari Arab. Mereka maunya Rasul dari Israel sana, dari Bani Israel. Maka kita umat Islam berbeda dengan mereka. Maka Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rasul. Ini enggak akan cukup waktunya sampai subuh, ya kan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.